Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Yesus selalu kebenaran yang perlu
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi semuanya yang sudah bergabung. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dalam perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Amin, amin, amin. Seseorang menulis di media sosial di dalam blognya, namanya Bronnie Ware. Ia mengulas berbagai penyesalan yang ia dengar saat merawat para penderita penyakit yang tidak tersembuhkan. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai keluarga ataupun ia seorang perawat, di mana ia harus merawat seseorang yang punya penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau sudah menetap penyakitnya itu sehingga sepertinya nggak ada harapan lagi untuk disembuhkan ya. Dan ia menulis penyesalan-penyesalan orang-orang yang merawat orang sakit, baik itu di rumahnya maupun di mana saja orang sakit itu ditempatkan ya. Mereka menulis atau menceritakan keluhannya demikian. Itu merupakan rasa penyesalan ya. Andai saja aku bekerja tidak terlalu keras. Aku menyesal tidak menjaga hubungan dengan teman-temanku. Kemudian yang paling menyentuh yaitu seharusnya aku lebih membahagiakan diriku. Jadi istilahnya kalau kita merawat orang yang sakit itu tentu fokus kita kepada si sakit. Sehingga tidak ngopeni diri sendiri. Sehingga tidak memperhatikan diri sendiri. Berapa banyak orang yang punya keluarga yang sakit di rumah, sehingga ia mungkin tidak berdandan, ia mungkin tidak bisa pergi ke kafe, mungkin ia juga bahkan sulit untuk meninggalkan si sakit sendirian. Sehingga hidupnya kurang bahagia. Saya tidak mengatakan tidak bahagia karena bahagia itu relatif. Menghadapi kematian kita sendiri yang tak terhindarkan adalah cara yang luar biasa untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita. Nah, apakah hari ini Anda tetap bersukacita? Amin. Ya, memang ini satu nasihat yang baik ya. Untuk kita ini senantiasa bersukacita menghadapi apapun.
Tetapi dari mana sukacita itu berasal? Di mana kita dapat menemukan makna hidup yang sejati? Nah, inilah masalah-masalah salah satunya yang dihadapi oleh manusia. Nah, demikian pula bagi Yohanes, seorang murid yang memiliki pandangan yang kurang tepat tentang tujuan hidup. Ia dan saudaranya berkata kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk di sebelah." Kita baca aja ya, ayat 41. 1 Yohanes 1 ayat sebentar ya. Markus 10 ayat 37. Markus 10 ayat 37. Permintaan Yohanes. Markus 10 ayat 37. Markus 10 ayat 37. Markus 10 ayat 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Amin. Kemudian sampai ayat kita baca ayat 41. Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, inilah kesalahpahaman dari murid-murid Tuhan ya. Dipikirnya kerajaan Allah itu seperti kerajaan di dunia ini, kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka akhirnya menjadi berselisih ya karena pemahaman itu. Permintaannya yaitu supaya duduk kelak di kiri dan di kanan Tuhan Yesus gitu ya. Ternyata masalah kedudukan ini sudah sejak zaman dulu ya menjadi tempat ajang perselisihan ya. Kedudukan, tahta, apalagi. Pokoknya yang menyangkut dengan segala kemuliaan itu menjadi pertengkaran ya. Puluhan tahun kemudian pandangan Yohanes berubah drastis ya. Ketika ia masih muda, ia kepingin nanti duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Tetapi dengan berjalannya waktu, pandangan ini berubah drastis. Pandangan seseorang itu akan berubah ya. Sesuai dengan lingkungan dan usia yang bertambah, hikmat yang bertambah, maka pandangan-pandangan yang dulu kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa dan sebagainya. Puluhan tahun kemudian Yohanes berkata bahwa ia memahami tentang kasih dan komunitas di dalam Kristus. Yohanes melihat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai dasar dari segala sesuatu. Jadi kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan itu menjadi dasar daripada kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Maka Yohanes menyatakan Yesus kepada kita supaya apa? Kita pun berubah, yaitu beroleh persekutuan dengan kami, ya, persekutuan bersama dengan Kristus. Kemudian ia juga menambahkan bahwa persekutuan kami adalah persekutuan Bapa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semua ini dituliskan kepada kita baca saja ya, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 dari 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Nah, ini ya, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi sukacita itu didapatkan ketika kita bersekutu dengan Kristus. Ketika ada Kristus di dalam hati kita, apapun tugas kita selama di bumi ini, maka kita akan penuh dengan sukacita. Apakah kita harus merawat orang yang sakit? Apakah kita harus bekerja dengan lebih keras lagi? Apakah suasana hati kita ini mudi ya? Hari-hari ini tentu kita mungkin kurang sukacita ya di Indonesia ya, karena ada banyaknya demo yang masih berlangsung ya. Adanya pengerusakan rumah daripada mereka yang ada di DPR. Itu menyebabkan sukacita sebagian orang terganggu. Tetapi bagi orang-orang yang bersekutu dengan Kristus, punya Bapa, punya Yesus, punya kepercayaan dengan iman yang teguh, maka ia tetap akan bersukacita. Amin. Bukan berarti sukacita itu sukacita duniawi ya, tetapi di dalam kerohanian kita boleh bersukacita. Dan sukacita itu sukacita yang membawa damai, tidak bersukacita di tengah-tengah penderitaan orang lain ya. Ini lain ya. Tetapi sukacita itu yang menetap ya, walaupun kita dianiaya, kita ditindas, kita dipinggirkan, kita tidak dianggap, tetapi kita tetap bersukacita karena apa? Persekutuan kita dengan Kristus. Nah, itu kuncinya ya. Jadi hidup itu bisa membawa penyesalan ya. Yesus mengundang kita untuk menukar penyesalan itu dengan sukacita penuh yang hanya datang dari Tuhan. Nah, inilah perlunya kita ini ketika kita bekerja ya. Mungkin bekerja berdagang, mungkin bekerja di pabrik, mungkin bekerja di tambang, mungkin bekerja di lepas lautan ya, seperti orang-orang yang bekerja di kilang minyak di tengah-tengah lautan itu, seolah-olah nggak ada komunitas lain ya. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Kristus, maka sukacita itu ada. Amen. Ya, siapa pernah merasakan hidup di tengah lautan ya, sejauh memandang hanya air dan tidak ada apa-apa yang lain. Rasa sendirian ya. Ya, kalau sudah malam mungkin lihat di anjungan pertambangan minyak itu, mungkin kesepian melanda dan sebagainya ya. Tetapi bisa enggak tetap bersukacita ketika jauh dari rumah tangga, ketika jauh dari keluarga, ketika mengalami hal-hal buruk ya. Mungkin dari demo itu ada yang harta bendanya habis, mobilnya terbakar, kepalanya kepentung, kena batu dan ada kecelakaan dan sebagainya, bahkan sampai meninggal ya. Apakah keluarga bisa tetap bersukacita? Nah, itu masalahnya. Tentu bersedih ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa rasa sedih itu pasti ada ya. Jadi kita ini harus punya Roh Kudus ya. Bagi yang kemarin baru dibaptis ya, 2 hari yang lalu baru dibaptis ya, ada anak-anak youth yang baru dibaptis, ada orang-orang dewasa yang juga belum dibaptis, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam engkau. Engkau harus meninggalkan segala perbuatan jelek, kehidupan dalam dosa, mati dan dikuburkan bersama Kristus, bangkit pun bersama Kristus, dan bait kita, bait Roh Kudus, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita harus berubah. Kita harus punya pemahaman yang baru tentang bagaimana
kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Ya Tuhan, kami pasti tetap bersuka cita bersama Engkau Yesus. Walaupun kami dalam keadaan yang bagaimanapun, ya Tuhan Yesus, tapi Engkau tetap pegang erat tangan kami untuk Engkau tuntun kami, Engkau menyertai kami, membimbing kami, melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami tetap bersuka cita bersama Engkau Yesus. Dan kami akan beritakan sukacita ini kepada semua orang, sehingga mereka juga akan bersuka cita bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan, Kau telah mengajarkan kami kalau kami mau menjadi orang yang terkemuka, kami harus menjadi pelayan terlebih dahulu. Dengan segala kerendahan hati kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, walaupun keadaan kami jauh dari rasa harus bersukacita, tetapi kami tahu bahwa sukacita ilahi yang Kau tanam dalam hidup kami itu tetap ada. Amin. Hanya sesaat saja kami berduka ya Bapa. Kami tahu Engkau akan menolong kami semua. Ketika negara dan bangsa kami ada di dalam suasana yang tidak baik, kami percaya Engkau akan menyelesaikan bagi kami, mengubahkan negara kami menjadi negara yang tertib, menjadi negara yang disiplin, dan negara yang adil dan bijaksana. Jamah para pemimpin kami sehingga mereka sadar sebagaimana mereka harus memimpin rakyat, karena mereka adalah pilihan rakyat. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami. Ketika rakyat berdemo, Tuhan tolong tenangkan hati mereka, sehingga mereka berdemo dengan damai, tidak anarkis. Biarkan sukacita itu ada di dalam hati bangsa kami, karena Yesus telah mati bagi mereka, supaya mereka hidupnya dikuduskan bagi Tuhan, supaya mereka diberkati, supaya mereka dipulihkan dalam segala perkara dalam hidup mereka, dan kemiskinan diganti dengan kekayaan, karena Yesus sudah rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Terima kasih Tuhan, lindungilah negara dan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang punya penyakit yang dokter berkata tidak bisa disembuhkan. Kami punya penyembuh yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kami semua telah sembuh. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Bu Titik Sulistiani, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Bu Rita Herawati, Cece Emi, Pak Peter, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Yusak, Ineke, Fan, selamat pagi, Bu Saiman, Pak Saiman, semuanya sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Tuhan.